bukan saya berarti bela Sambo, enggak, saya bilang Sambo harus dipenjara, Sambo harus dihukum seberat-beratnya. Cuman jangan sampai bodoh lalu berkata yang dibunuh ini pasti nggak salah, yang membunuh ini pasti salah. Nggak bisa. Anda kan jadi bodoh kalau begitu. Bagaimana perasaan ibunya Sambo? Ya sama saja. Bagaimana perasaan Sambo anak yang diperkosa sama Brigadir J? Sama kan? Sama seperti halnya si Komarudin memframing bahwa Brigadir J mengonangin Sambo selingkuh. Mana ada buktinya nggak Sambo selingkuh sama Rita? Ada buktinya nggak Sambo ada main selain 303? Kalau 303 mah jangan ditanya. Nah sama saja. Framing kena framing. Ya kan? Lalu masyarakat ya kuat-kuatan corong. Kan gila kan? Sehingga bukan kebenaran yang disajikan, tapi yang kuat corongnya yang menang. Yang mayoritas yang menang. Konyol ya. Nah itulah goblok, makanya Indonesia goblok. Kenapa? Lihat ya, dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, bukan mayoritas yang benar. Selalu mayoritas itu ternyata bikin salah. Selalu ada minoritas yang teriak, ternyata itu yang benar. Tahunya nanti setelah 100 tahun, 400 tahun kemudian, ya kan? Baru tahu orang. Lihat pertama kali saya teriak, semua orang memaki-maki. Begitu sudah lama, lihat buahnya kita, orang baru mulai merasakan. Nah, sama. Di channel ini, ikan yang sehat adalah ikan yang lawan arus. Ya, tetapi harus dengan logika yang benar. Ya. Asumsinya pun, kalau asumsi dilawan asumsi. Apalagi kita punya, di sini punya info-info yang A1. Coba lihat ya, kenapa Denny Siregar tidak belain Komarudin? Sama-sama orang Batak loh. Kenapa Denny Siregar tidak suka sama Kamarudin? Karena dia tahu persis sepak terjangnya Kamarudin. Ya, saya sudah tanya beberapa orang. Jadi saya nggak ngawur ya. Lihat, Anda belum tahu Kamarudin aja. Anda orang-orang Batak banyak yang tertipu Komarudin. Lihat orang Batak di sini ada nggak yang dukung Komarudin? Nggak ada. Nggak ada orang Batak di grup kita yang dukung Komarudin. Nggak ada. Bahkan Pak Toping aja nggak percaya dengan Komarudin. Bilang ini ngawur pengacara ini. Liar kemana-mana, hantam sana. Pak Ponto pun tidak percaya dengan Komarudin. Ini bilang ini liar Pak, si Komarudin ini kemana-mana, ini nggak bener, nggak fokus. Ya, jadi Anda harus terima apapun motifnya. Terimalah fakta, Brigadir J sudah dibunuh, pelakunya harus dihukum. Kalaupun Brigadir J melakukan pelecehan terhadap keluarga Sambo, dia sudah dihukum oleh keluarganya Sambo. Dan Sambo main hakim sendiri, dia harus dihukum. Karena Indonesia adalah negara hukum. Itu yang benar. Itu yang harus Anda terima faktanya. Itulah kebenarannya. Tapi kalau Anda nanya, kenapa di dalamnya, kenapa sampai begitu, Anda akan menghancurkan hidupnya Sambo, menghidupkan anak-anaknya Sambo. Ya, jangan sampai Anda nanti kena karmanya juga. Silakan, Reform Crusader. Shalom. Shalom. Ya, saya setuju sama yang Pak Paul katakan, bahwa di dalam tempat pengadilan pun seringkali kita menjumpai sesuatu yang tidak adil. Nah, saya setuju kalaupun nanti ujungnya kasus ini motivasinya ujung-ujung tidak akan terbuka aslinya, tetapi yang salah tetap bersalah. Itu saya setuju. Harus. Karena itu. Nah, ini saya lihat dua-duanya ini kalau seandainya benar dengan apa yang analisa yang Pak Paul. Setiap orang berhak beranalisa ya. Setiap orang berhak sejauh tidak melakukan tuduhan, hanya dugaan, itu berhak gitu loh. Kalau seandainya ini benar seperti yang apa dugaan Pak Paul, ini dua-duanya sudah melanggar 10 perintah Allah nih. Ada yang satu berzina gitu, ada yang satu membunuh gitu. Tapi kalau seandainya kita menghayal aja nih Pak Paul, mumpung menghayal itu gratis. Kalau seandainya saya jadi Om FS ya, dengan pangkat seperti itu, dengan cengkeraman gurita relasi seperti sekian banyaknya, saya nggak akan bunuh. Saya pindahkan anak saya ke sekolah lain atau ke luar negeri yang menaikkan harkat. Kalau Bapak adalah Sambo ya. Kalau saya ya, iya. Kalau Bapak adalah Putri, kalau Putri. Nah, pertanyaan kan kalau Putri? Nggak tahu, nanti saya menghayal lagi aja. Kalau Sambo, saya percaya tidak akan membunuh. Kalau Sambo. Betul. Caranya gimana? Kalaupun bunuh pun nggak akan begitu, pelan-pelan. Terus anaknya dipindah, sikat.
Betul. Kalau Sambo lo ya, kalau Sambo. Ya. Dan biarkan si Brigadir J itu masuk ke tahanan, dia biarin aja dikasih makan tai lagi kayak KC gitu. Ini kejam ya, ini kejam, ini jahat, ini evil, ini dugaan evil, ini rencana evil. Tidak, jangan sangat takutkan dengan agama saya. Everyone is total depraved gitu ya. Nah, Bapak biarin pernah aja. nih Pak Reform pernah ini pernah jadi polisi? Enggak Pak. Jangan sampai. Punya kenalan banyak polisi enggak? Kenalan sih punya, tapi banyak sih enggak lah, Palah. Nah, berarti sekarang Pak Reform aja bisa mikir skenario kayak gitu. Nanti. Enggak. Pak Reform, Bapak bukan polisi, Bapak nggak punya kenalan banyak polisi, bisa mikir kayak gitu. Ya, apalagi ini Sambo, Pak. Apalagi Sambo. Betul. Apalagi betul, Sambo, dia punya berapa hari buat mikir. Betul Pak. Ya kan? Biarin aja, kalau memang seandainya anak saya harus malu menanggung resiko karena diperkosa, entah atur skenario semacam apa biar si pelaku itu di penjara, itu dikebiri Pak batangnya gitu loh, dan biarkan publik tahu. Saya rasa itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan mata ganti nyawa ganti nyawa seperti Yohanes 3 ayat 16. Biarkan publik tahu, dan saya rasa kalau dia keluar, publik semua sudah tahu dia manusia tanpa batang, dia pasti enggan keluar penjara seperti Muhammad kalau bangkit dari kubur berdebat sama Bapak, pasti milih masuk lagi ke dalam kubur gitu loh. Ya udah situ saja Pak. Apalagi dan kita doakan ya, terus ini aja Pak. Makanya ini bagus ya, ini yang bagus nih ya, bahwa semua teori kemungkinan itu mungkin, semua itu bisa saja terjadi di dalam dunia ini. Yang tadi yang Komarudin ngomong itu semua ada buktinya nggak ada. Oh, ini ada kasus yang besar yang dibongkar oleh Brigadir J, ada nggak buktinya? Nggak ada. Oh, ini karena apa si hilang suaranya. Nggak ada buktinya. Semua nggak ada buktinya. Yang Komarudin ngomong, ya, yang Komarudin ngomong semua nggak ada buktinya. Itu semua adalah khayalannya Komarudin. Dibunuh di Magelang, ternyata dibunuhnya di Jakarta. Semua yang Komarudin ngomong itu meleset semua dari awal. Bahkan yang membongkar kasus, yang membongkar skenario satunya Sambo adalah Deolipa, bukan si Komarudin. Nah, kemudian saya kasih tahu nih, tak kasih tunjukkan nih. Ini orang pinter. Ada kejadian ini seperti ini. Maka ya seorang reform crusader raja yang nggak punya kenalan polisi bisa mikir begitu. Ingin nggak pembunuhannya orang Salatiga itu Holy yang dibunuh sama Gatot pegawai PPK? Itu aja ketahuannya gara-gara si Holy-nya teriak-teriak. Kalau nggak bisa ketahuan nggak? Rapi sekali loh itu, sebenarnya udah rapi sekali. Ya kan? Udah rapi sekali. Itu saja bisa ketahuannya gara-gara si Holy-nya teriak-teriak, terus orang itu lagi online digebukin teriak-teriak. Nah si germonya Holy-nya itu dengar di handphone itu, kalau nggak cuma nggak ketahuan. Artinya bisa ada terencana seperti yang rapi seperti itu, ada step-step rencana. Yang ini mah nggak ada rencana, itu namanya nggak ada rencana. Contoh cetak jedor begitu, siapa yang mungkin cetak jedor? Biasanya seorang wanita yang mudah kalap begitu, langsung kalap begitu, biasanya perempuan kalau dengar kabar langsung ruwet. Ya kan, langsung ruwet begitu biasanya. Kalau seorang Sambo, ya kita dengar penjelasan dari Pak Toping, ya, bahwa mereka sudah terbiasa dalam suasana panik, ya, menaram panik. Si itu direncanakan, enggak loh, itu rapi sampai sekarang. Ya kan, KM 50 itu kan apakah terencana? Enggak loh. Tetapi bisa rapi, ya kan? Finishingnya kan bisa rapi. Kalau memang pembunuhan berencana, kalau memang terjadi memang pembunuhan pelanggaran oleh polisi loh, ya kan? Kenapa bisa rapi? Kan begitu kan? Berarti si Komarudin dan orang-orang Islam ini menggunakan standar janda, ya kan? Itu karena polisi makanya rapi. Bisa semuanya. Nah, sekarang kalau dibilangin kalau polisi pasti nggak akan begini. Dibalik lagi kita, faktanya dibalik. Kalau Sambo kan seorang polisi pasti rapi. Berarti pembunuhnya bukan si Sambo, dia pasang badan. Buat siapa? Ya buat istrinya. Kenapa? Apakah istrinya
kosa enggak, anaknya yang diperkosa. Karena kalau istri perkosa segala macam, nggak mungkin sudah sedekat itu. Ya, udah kayak anak sendiri Brigadir J ini. Lalu dia nyaplok anaknya Sambo. Waduh, puyeng itu udah urusannya. Itu kemungkinan, semua adalah kemungkinan. Andi USA, silakan. Silakan Andi, Pak Andi. Aduh, ini dengerin si Batak kurang makan babi itu saya jadi panas nih Pak Pol. Aduh, jadi pengen masuk nih, saya baca dulu nih ya. Oh, Boleh dong. dia itu ngomong apa katanya sih, ngatain Pak Pol anjing. Sekarang saya tanya, kalau Pak Pol di Indonesia ini ditangkap nggak? Ke satu. Kedua, bisa berkata apa, bisa mengkritik nggak? Itu pertanyaannya. Aduh, terus itu Pak Pol yang tadi Pak Pol bilang kalau kita di dalam rumah. Kalau di Amerika sini ya, kalau nggak, saya nggak tahu. Kalau di California, kita ada penjahat masuk ya. Penjahat itu harus ditarik dulu, lewatin pintu rumah, baru ditembak mati. Itu kita nggak salah. Tapi kalau ditembaknya di luar rumah, nah itu jadi perkara. Itu kalau di sini ya, yang saya tahu. Nah terus, ini saya punya banyak pertanyaan nih buat si Batak gila tuh. Itu sekarang kamu mikir nggak kemiskinan di Indonesia? Kamu itu kerja apa? Kerjaan kamu itu apa? Termasuk kelas menengah ke bawah atau kelas bawah atau kelas miskin? Kenapa? Terus kamu mesti bertanya, kenapa kamu bisa miskin? Terus pendidikan kamu tuh pendidikannya apa? Ada nggak pendidikan kamu? Kenapa kamu nggak bisa berpendidikan tinggi? Ya kan? Nah itu kamu harus tanya kamu. Terus derajat keluarga kamu, bapak ibumu itu kerja apa, penghasilannya apa, penghidupannya gimana? Bukan saya ngomong sombong, tapi lihat kamu, Indonesia ini 77 tahun hari ini merdeka. Masa kamu derajat keluarga masih di bawah kemiskinan, masih di bawah. Nah terus lagi pula hak asasi manusia. Ya, adakah Indonesia ini menghargai hak asasi manusia? Kamu kamu dimasukin penjara aja, digebukin, dikasih makan tai juga, presiden dia aja kagak ngomong. Itu hak asasi manusia di mana? Ada. Lagi pula ditanya di Makobrimob lagi. Itu mestinya kan tempat paling secure, di Makobrimob. Nah terus jenderalnya diapain? Gak diapa-apain sampai sekarang, dihukum berapa bulan atau setahun atau gimana? Itu coba itu bayangin. Nah kita ini termasuk Pak Paul ini yang di grup kita ini seperti ikan salmon. Kita ini melawan arus. Memang kerjanya berat, melawan arus. Tapi yang itu kita mencoba, kita melawan arus untuk melawan kebodohan yang. Tapi itu sampai segitu itu yang menimbulkan dari zaman dulu itu kita memang, saya tahu kamu bilang ini anjing-anjing Cina. Iya memang saya tahu. Saya juga Cina. Kami dari kecil saya udah dipanggil anjing, tapi nggak apa-apa, itu memang itu menunjukkan derajat pendidikan kamu, derajat keluarga kamu, derajat kemanusiaan kamu. Ya itu aja Paul. Jadi panas nih, pengen masuk. Tadinya sih saya udah diam-diam aja, soalnya gimana? Kita ini ngomongin Sambo terus ya. Ini propam itu di sini internal affair. Polisinya polisi, udah polisinya polisi, drama Korea. Terus kita ini mau ngomong apa lagi? Iya kan? Apa yang mau kita ngomongin? Presiden aja teriak-teriak 4 kali loh presiden itu 4 kali. Nggak ada yang gubris, Kapolrinya nggak gubris. Terus mau ngapa? Kita ngomong ngalor ngidul sampai ini bibir doer juga, kehabisan udah ngomongin. Oh sorry. Ya, kita sampai bibir doer juga nggak ada gunanya. Sorry. Putus ya. Putus nggak? Enggak, bagus itu. Enggak. Bagus itu, Pastor. Oh, bagus ya, oke. Enggak, Ya, jelas oke. nih. Oh, kalau jangan putus nih, ada orang. Betul, lanjut, betul.
Wih, putus nyambung kok. Enggak lah Pak Paul yang itu Enggak bercanda. internetnya belum dibayar kali di Jerman. Iya nih, waduh, nih makanya nih, ini perlu sumbangan dari Pak Andi nih. Aduh, terus sekarang topinya topi detektif lagi, Dick Tracy hari ini. Paul Dick Kan, Tracy. ini topi ini nih kulit kopo ini. Ya, Dick Tracy Pak. Oke, ini aja deh dari saya. Iya. Saya panas nih. Jadi begini ya, kenapa kasus ini kita bahas di sini? Karena saya melihat banyak orang-orang Kristen menjadi bodoh gara-gara kasusnya. Oh, asal begini, yang dibunuh pasti yang benar, yang tidak bersalah. Belum tentu loh, saudara. Apakah orang yang dibunuh pasti nggak bersalah? Apakah gara-gara yang bunuh adalah seorang penguasa, yang dibunuh rakyat kecil, berarti yang dibunuh ini tidak bersalah? Apakah begitu? Apakah Anda mau berpikir begitu? Enggak loh. Oh, saya pernah disakiti penguasa, saudara. Ya, enggak selalu. Bukan saya berarti bela Sambo. Oh enggak, saya bilang Sambo harus dipenjara, Sambo harus dihukum seberat-beratnya. Cuman jangan sampai bodoh lalu berkata yang dibunuh ini pasti nggak salah, yang membunuh ini pasti salah. Nggak bisa. Anda kan jadi bodoh kalau begitu. Bagaimana perasaan ibunya Sambo? Ya sama saja. Bagaimana perasaan Sambo anaknya diperkosa sama Brigadir J? Sama kan? Sama seperti halnya si Komarudin memframing bahwa Brigadir J mengonangin Sambo selingkuh. Mana ada buktinya nggak Sambo selingkuh sama Rita? Ada buktinya nggak Sambo ada main selain 303? Kalau 303 mah jangan ditanya. Nah sama saja. Framing kena framing. Ya kan? Lalu masyarakat ya kuat-kuatan corong. Kan gila kan? Sehingga bukan kebenaran yang disajikan, tapi yang kuat corongnya yang menang. Yang mayoritas yang menang, konyol ya. Nah itulah goblok, makanya Indonesia goblok. Kenapa? Lihat ya, dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, bukan mayoritas yang benar. Selalu mayoritas itu ternyata bikin salah. Selalu ada minoritas yang teriak, ternyata itu yang benar. Taunya nanti setelah 100 tahun, 400 tahun kemudian, ya kan? Baru tahu orang. Lihat pertama kali saya teriak, semua orang memaki-maki. Begitu sudah lama, lihat buahnya kita, orang baru mulai merasakan. Nah, sama, di channel ini, ikan yang sehat adalah ikan yang lawan arus. Ya, tetapi harus dengan logika yang benar. Ya, asumsinya pun, kalau asumsi dilawan asumsi. Apalagi kita punya, di sini punya info-info yang A1. Coba lihat ya, kenapa Denny Siregar tidak belain Komarudin? Sama-sama orang Batak loh. Kenapa Denny Siregar tidak suka sama Kamarudin? Karena dia tahu persis sepak terjangnya Kamarudin. Ya, saya sudah tanya beberapa orang. Jadi saya nggak ngawur ya. Lihat, Anda belum tahu Kamarudin aja. Anda orang-orang Batak banyak yang tertipu Komarudin. Lihat orang Batak di sini ada nggak yang dukung Komarudin? Nggak ada. Nggak ada orang Batak di grup kita yang dukung Komarudin, nggak ada. Bahkan Pak Toping aja nggak percaya dengan Komarudin, bilang ini ngawur pengacara ini. Liar kemana-mana, hantam sana. Pak Ponto pun tidak percaya dengan Komarudin. Dia bilang ini liar Pak, si Komarudin ini kemana-mana, ini nggak bener, nggak fokus. Ya, jadi Anda harus terima apapun motifnya. Terimalah fakta, Brigadir J sudah dibunuh, pelakunya harus dihukum. Kalaupun Brigadir J melakukan pelecehan terhadap keluarga Sambo, dia sudah dihukum oleh keluarganya Sambo. Dan Sambo main hakim sendiri, dia harus dihukum. Karena Indonesia adalah negara hukum. Itu yang benar, itu yang harus Anda terima faktanya. Itulah kebenarannya. Tapi kalau Anda nanya, kenapa di dalamnya, kenapa sampai begitu, Anda akan menghancurkan hidupnya Sambo, menghidupkan anak-anaknya Sambo. Ya, jangan sampai Anda nanti kena karmanya juga. Ya. Kemudian gara-gara Anda membela Brigadir J yang bersalah, jelas salah. Lalu Anda bela gara-gara dia dibunuh, lalu Anda terus ngalamin sendiri. Terus Anda gimana menjelaskannya? Anda mengalami seperti yang dialami oleh Brigadir J ini. Ya kan? Ya kan, Anda terpaksa harus membunuh seorang karena orang ini mau memperkosa anakmu. Ya kan? Anda mau jawab apa? Kalau Anda yang sudah pernah ngalamin ini, ada banyak ya orang yang harus membunuh lawannya dan dia nggak bisa bela diri, dia tetap masuk. Saya sering besuk orang-orang begini di penjara ya, dia harus bunuh orang dan dia gimana? Ya udah nggak apa-apa, saya tanggung. Kenapa? Malu nggak? Enggak. Ya, jadi ini pernah ada kejadian ya.
Waktu saya pelayanan di Cipinang ya waktu itu ya, saya di Cipinang atau di Salemba ya. Ada seorang dituduh membunuh karena istrinya diperkosa. Diperkosa apa selingkuh? Nah, pertanyaan kan begitu kan, diperkosa yang saya nggak tahu. Tapi saya bunuh suaminya, tapi yang istri saya ngakunya diperkosa. Ya udah, gimana coba? Nah, kalau selingkuh lalu suaminya, istrinya ngakunya diperkosa. Nah, terus gimana coba kalau udah begitu? Nah, tapi kan sudah susah kalau istri itu susah. Tapi kalau anak, itu repot saudara. Ya kan, antara selingkuh dengan diperkosa kan susah. Tapi kalau anak ini jelas, nah, repot saudara. Lanjut lagi. Jadi begitu ya, Anda harus melihat banyak kemungkinan. Anda nggak boleh bodoh. Tapi kalau Anda mau bodoh, ya terserah. Yang jelas channel ini, kalau ngomong selalu ampuh, selalu A1. Oh, ini suara saya putus ya, Pak Andi? Suara saya putus ya? Iya, agak putus-putus sedikit. Suara saya putus? Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pastor Pak, Paul. ini putus-putus perlu sumbangan dari Ya. Pak Andi nih, channel saya nih. Ini Pak Andi, aduh bayari internetnya nih biar jangan putus-putus lagi nih. Beres. Tenang aja. Dipalak dia. Oke lanjut. Siapa lagi mau ikut omong? Boleh ya. Tapi kalau mau mengkritik saya, Anda harus tampak muka ya. Maksudnya mau kayak tadi kayak si siapa Batak Gila tadi ya. Boleh, Anda boleh tampak muka di sini. Pak Raja Uti mana Raja Uti? Raja Uti.